Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani dalam channel ASP Law Firm Official atau channel ASP TV yang memuat edukasi-edukasi mengenai hukum. Semoga kawan-kawan subscriber dan kawan-kawan yang lain selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu usul fikih. Pengertian, tujuan, fungsi, manfaat dan sumber usul fikih. Namun sebelum masuk pada pembahasan, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kawan-kawan bisa terus update apabila channel ASP TV mengupdate video-video terbaru. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe. Masuk pada pembahasan pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber hukum Islam. Usul fikih ini terdiri dari dua kata, yakni usul yang merupakan jamak dari kata asal yang artinya pondasi dan kata fikih yang artinya pemahaman. Ilmu usul fikih dikategorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami teks-teks wahyu Allah atau Al-Quran dan Sunnah dan tata cara interaksi yang benar terhadap wahyu. Hal ini karena Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam pada saat diturunkan tidaklah berbentuk sistematis dan baku layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna. Meskipun pada masa kenabian dan sahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penafsir Al-Quran pertama. Sebab inilah para ulama berdasarkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah merumuskan sebuah ilmu yang kemudian berfungsi untuk mensistematisasikan ajaran-ajaran Islam hingga siap guna. Ilmu itu kemudian dikenal dengan ilmu fikih, sedangkan alat untuk mensistematikannya dan menjadikan produk hukum dalam ilmu fikih itu bersifat argumentatif, dikenal dengan ilmu usul fikih. Adapun pengertian usul fikih menurut Abdul Wahab Khalaf, seorang guru besar hukum di Universitas Kairo, Mesir, yang menyatakan al-ilmu bil qawaidi wal buhuthil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil al-ilmu bil qawaidi wal buhuthil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati min adillati hat tafsiliyah au majmu'atul qawaidi wal buhusil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati min adillati hat tafsiliyah, yang artinya ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia atau yang disebut amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi usul fikih itu berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Quran dan hadis secara lebih terperinci, seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, dan pergi haji. Kaidah tersebut bisa bersifat umum dan khusus. Contohnya, kaidah khusus itu disebutkan jelas dalam Al-Quran. Misalnya, minuman keras atau khamr dilarang dalam Al-Quran, ataupun larangan mengkonsumsi daging babi yang nyatanya dihukumi haram dalam Al-Quran.
Yang kedua yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat dari usul fikih. Objek pembahasan mengkaji dalil yang masih bersifat umum dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula. Tujuan mempelajarinya adalah untuk memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara, hingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan. Misalnya, ada seseorang yang menanyakan dalilnya mana, atau ada seseorang yang membid'ahkan atau membid'ahkan suatu ibadah seseorang. Pertanyaan itu kerap terdengar di masyarakat, terutama jika berkaitan dengan pekerjaan ibadah. Dengan usul fikih, maka dengan usul fikih bisa diketahui apakah itu hukumnya halal, haram, wajib, atau sunnah. Di sini letak pentingnya usul fikih. Objek kajian usul fikih dalam buku Profesor Dr. Haji Rahmat Syafei, MA, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usul Fikih, mengatakan bahwa objek kajian usul fikih secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu sumber hukum. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Yang dimaksud dengan istinbat adalah tata cara atau metode dalam menggali ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalilnya. Sedangkan secara mendetail, fungsi usul fikih dapat dilihat secara berbeda berdasarkan kapasitas pembelajarannya. Bagi mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu, yaitu seperti para ulama, habaib, abuya, dan kiai. Maka usul fikih berfungsi layaknya sebuah metodologi dan kumpulan kaidah-kaidah syar'i dalam rangka melakukan ijtihad dan proses pemahaman yang argumentatif atas sumber-sumber hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab setiap problematika kehidupan manusia berbasiskan wahyu. Adapun bagi muqallid atau seseorang yang tidak mempunyai kemampuan menjadi seorang mujtahid dan tidak pula memiliki kemampuan menjadi seorang muhtad, seperti kita yaitu masyarakat awam contohnya. Maka dengan mempelajari ilmu usul fikih dapat menghadirkan sebuah ketenangan jiwa ketika melaksanakan ijtihad dan produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid, oleh para ulama, para kiai. Dengan mempelajari ilmu usul fikih, selain menambah pahala dalam mengamalkan produk ijtihad ulama, juga dapat berfungsi dalam rangka membantah setiap syubhat dan taskik atas hukum Islam yang dilontarkan musuh-musuh Islam. Sedangkan fungsi usul fikih dalam bukunya Bapak Rahmat Syafei, Profesor Dr. Haji Rahmat Syafei, dalam buku usul fikih yang berjudul Usul Fikih, yang pertama yaitu memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Yang kedua, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara. Dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. Yang ketiga yaitu memberikan bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman pada usul fikih. Hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetapi diakui syara. Yang ketiga yaitu sumber hukum Islam. Mekanisme pengambilan hukum dalam Islam harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang dipaparkan ulama. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama sumber hukum primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua sumber hukum sekunder yaitu ijma dan qiyas.
Hukum yang diambil dari sumber sekunder disebut fikih. Ijma dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati oleh 4 mazhab fikih, yaitu oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Begitupun pengertian dari ijma. Menurut Imam Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan untuk contoh ijma dari ijma sendiri tentu cukup banyak. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu diadakannya azan dan iqomah 2 kali ketika kita melakukan sholat Jumat. Hal itu mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang keempat, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Selain itu ada juga pengertian qiyas. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usul Fikih, dijelaskan bahwa qiyas merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nasnya atau hukumnya dengan kasus lain yang ada nasnya atau ada hukumnya. Karena persamaan kedua itu dalam ilat, suatu sifat yang terdapat pada pokok dan sifat ini pun menurun pada cabangnya atau hukumnya. Contoh dari qiyas yaitu menentukan hukum halal haram dari narkotika. Contohnya narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khomer atau minuman yang memabukkan atau obat yang memabukkan sebagai sifat atau efek dari konsumsi narkotika. Sama atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan meminum minuman beralkohol. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya adalah haram. Namun selain 4 sumber di atas, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, terdapat 6 sumber hukum yang diperselisihkan oleh 4 mazhab, yaitu istihsan, maslahah, mursalah, istihab, urf, mazhab syahabi, dan syar'u man qoblana. Mungkin pembahasan itu akan saya paparkan di video yang berikutnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama yaitu pengertian usul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Quran dan hadis secara lebih terperinci agar jelas. Seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Kaidah tersebut bisa bersifat umum dan khusus. Kaidah khusus itu sudah disebutkan dan jelas dalam Al-Quran, misalnya minuman keras atau miras dan khomer dan daging babi yang nyata dihukumi haram. Yang kedua yaitu tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara hingga terhindar dari kecerobohan dan menyesatkan. Yang ketiga, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, metode pengumpulan ijma atau metode pengumpulan perkara, kemudian memberikan hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Itu adalah ijma. Dan qiyas. Qiyas merupakan menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, yang belum ada aturannya, dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Selain itu sumber juga ada, selain sumber ada juga dalil, yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atas alasan suatu kebenaran. Yang terakhir, yang keempat, hukum mempelajari usul fikih. Hukum mempelajari ilmu usul fikih tergantung kepada peran setiap individu umat Islam. Bagi mujtahid atau seseorang yang hendak menjadi mujtahid atau mufti, maka mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu ain.
Sedangkan bagi umat Islam secara umum, yaitu kita sebagai masyarakat yang awam, yang dikategorikan sebagai muqallid, mempelajari ilmu usul fikih hukumnya berkisar antara fardu kifayah dan sunnah muakkad. Mungkin cukup sekian dari saya pada pembahasan kali ini mengenai ilmu usul fikih. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hukum, jauhi hukuman.